Selamat datang di latihan soal dan pembahasan tryout OSN IPA untuk SMP dan MTS, ubur-ubur ikan emas. Langsung saja kita bahas. Nomor pertama, kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri prokariotik uniseluler dan hidup di kondisi ekstrim adalah A. Protista, B. Archaebacteria, C. Fungi, D. Animalia. Oke, untuk protista ini adalah eukariotik ya, artinya punya inti sel bermembran. Sedangkan Archaebacteria itu adalah uniseluler, prokariotik dan hidup di kondisi ekstrim. Sedangkan fungi itu biasanya bisa uniseluler dan juga multiseluler. Sedangkan Animalia adalah hewan eukariotik, multiseluler, heterotrof, artinya dia tidak menghasilkan makanan sendiri. Jadi untuk nomor ini kita pilih Archaebacteria. Selanjutnya, pada kegiatan pengamatan ekosistem diperoleh data beberapa jenis interaksi antar makhluk hidup sebagai berikut. Nomor 1, ikan kecil memakan jentik nyamuk. 2, burung jalak memakan kutu di tubuh kerbau. 3, tumbuhan benalu tumbuh menempel dan mengambil nutrisi dari pohon mangga. 4, 2 ekor kijang jantan saling menyerang untuk mempertahankan wilayah. 5, lebah menghisap nektar bunga sementara bunga terbantu dalam penyerbukan. Berdasarkan data pada tabel interaksi yang menunjukkan hubungan simbiosis mutualisme adalah jadi kita cari yang simbiosis mutualisme. Ikan kecil memakan jentik nyamuk itu predasi ya. Kemudian untuk burung jalak dan kerbau itu baru mutual. Kemudian benalu menempel mengambil nutrisi, berarti ini ada parasitisme ya. Kemudian nomor 4, 2 ekor kijang jantan berarti kompetisi. Yang kelima, lebah menghisap nektar bunga, sementara bunga terbantu dalam penyerbukan, ini juga mutualisme. Berarti kita dapatkan nomor 2 dan 5. Kita pilih opsi B. Oke, untuk kawan-kawan jangan lupa beri like dan beri komentar ya, supaya kita bisa lanjut ke part selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, 500 gram air dicampurkan dengan 500 gram es dalam sebuah wadah. Dengan suhu dan tekanan udara dipertahankan setelah beberapa waktu, didapatkan dalam wadah itu A. 1000 gram air, B. 750 gram air dan 250 gram es, C. 500 gram air dan 500 gram es, D. 250 gram air dan 750 gram es. Oke, di sini kita lihat soalnya ya. Dengan suhu dan tekanan udara dipertahankan, berarti suhu tetap pada 0 derajat Celcius. Nah, pada suhu 0 derajat ini, itu adalah titik beku air dan juga titik lebur es. Nah, pada suhu ini, fase padat dan fase cair ini berada dalam kesetimbangan. Jadi, kita akan tetap dapatkan 500 gram air dan 500 gram es. Jadi kita pilih opsi C. Kemudian nomor 4, sebuah pipa U diisi air sehingga permukaan air di kedua kakinya sama tinggi. Kemudian udara di salah satu kaki diberi tekanan P sehingga permukaan air di kaki itu 1 cm lebih tinggi dari permukaan air di kaki yang lain. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka nilai P adalah jadi kita gunakan rumus P sama dengan Rho kali G kali H ya. Jadi di sini Rho-nya itu 1 gram per cm kubik, jadi kita jadikan ke 1000 kg per meter kubik. Kemudian untuk percepatan gravitasinya 10 dan tinggi air tinggi yang 1 cm itu kita jadikan meter ya, jadi 0,01. Tinggal kita kalikan 1000 kali 10 kali 0,01, kita dapatkan 100. Jadi kita pilih opsi D di sini.
Kemudian selanjutnya nomor 5, bagian lambung pada hewan ruminansia yang berfungsi seperti lambung pada hewan non-ruminansia adalah A. rumen, B. retikulum, C. omasum, D. abomasum. Oke, untuk rumen itu tempat fermentasi utama ya, disebut juga perut besar atau perut kandang. Kemudian untuk retikulum ini fungsinya memisahkan partikel makanan dan disebut disebut perut jala ya. Kemudian omasum ini fungsinya mengurangi ukuran partikel makanan sebelum masuk ke abomasum, yang disebut juga perut buku. Sedangkan abomasum sendiri ini adalah lambung pada hewan ruminansia yang mirip dengan hewan non-ruminansia dan disebut juga perut masam atau lambung sejati. Nah, sebagai pengingat ini urutan pencernaan pada ruminansia itu pertama dari mulut, kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan, masuk rumen, retikulum, kemudian kembali lagi ya ke mulut sebelum masuk ke omasum dan abomasum. Setelah itu baru ke usus. Jadi untuk nomor 5 ini kita pilih opsi D, abomasum. Selanjutnya, nomor 6, jika seorang ayah memiliki golongan darah AB dan ibu memiliki golongan darah A, maka kemungkinan golongan darah anak mereka adalah A, B atau AB, B, A dan B, C, B atau AB, D, AB saja. Oke, untuk soal ini kita asumsikan adalah persilangan dengan genotip heterozigot. Jadi dari ayah itu AB dan ibunya A kita tuliskan sebagai A0 ya. Kemudian dari AB ini kita dapatkan A dan B. Kemudian A dan 0 kita silangkan. Jadi kita dapatkan AA, A0, kemudian AB dan B0 ya. Untuk AA dan A0 itu menjadi golongan darah A, sedangkan B0 itu menjadi golongan darah B ya. Untuk AB-nya sendiri udah jelas itu ada AB-nya. Jadi kita pilih opsi A ya untuk nomor 6 ini. Oke, kita tarik nafas dulu ya biar tetap semangat mengerjakan soal ini. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap 4 spesies tumbuhan berbunga di daerah pegunungan dan mencatat ciri-ciri morfologi utama sebagai berikut. Jadi ada spesiesnya, ciri daun, bentuk bunga, buah, dan habitatnya. Di sini ada spesies A, B, C, D, kemudian ciri daunnya ada yang tunggal, majemuk, tunggal, petulangan, menyirip. Kemudian ada 5 kelopak simetris, 5 kelopak simetris ya semuanya, yang tidak simetris hanya bagian B. Kemudian buahnya ada buah buni dan buah polong. Habitatnya ada lereng terbuka, pegunungan, berbatu, dan pinggir sungai. Soalnya adalah diketahui bahwa genus Solanum, misalnya Solanum tuberosum dan Solanum melongena memiliki ciri umum daun tunggal, bunga simetris dengan 5 kelopak, buah buni, dan tumbuh di daerah terbuka atau berbatu. Berdasarkan data tersebut, spesies yang kemungkinan besar termasuk dalam genus Solanum adalah untuk kawan-kawan yang ingin tahu, Solanum tuberosum itu adalah kentang dan Solanum melongena itu adalah terung atau terong ya. Jadi kita di sini lakukan eliminasi. Misalnya untuk daun tunggal, di sini yang B itu daun majemuk, berarti kita eliminasi yang B. Kemudian bunga simetris dengan 5 kelopak, semuanya sama ya. Kemudian untuk buah, berarti yang buah kotak ini, yang opsi D, ini tidak termasuk ya, karena kita memilih buah buni. Tumbuh di daerah terbuka atau berbatu. Di sini opsi A dan C ini terbuka dan berbatu ya, berarti kita dapatkan opsi A dan C untuk nomor 7. Selanjutnya,
Di padang rumput, interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya berlangsung secara kompleks. Dari pernyataan berikut yang menunjukkan interaksi antara biotik dan abiotik adalah: A. Rumput menyerap air dari tanah untuk fotosintesis. B. 2 ekor banteng jantan bertarung untuk mendapatkan betina. C. Kelembaban udara menurun akibat peningkatan suhu siang hari. D. Ular memangsa tikus yang melintas di rerumputan. Oke, kita analisis ya opsi-opsinya. Untuk opsi A, rumput menyerap air dari tanah untuk fotosintesis, berarti ada komponen biotik dan abiotik. Biotiknya rumput, abiotiknya itu air dari tanah. Kemudian opsi B, 2 ekor banteng. Berarti ini dua-duanya biotik ya. Kemudian opsi C, kelembaban udara dan suhu siang hari, berarti abiotik. Kemudian opsi D, ular memangsa tikus. Berarti ini juga biotik. Jadi untuk interaksi antara biotik dan abiotik ada di opsi A. Kita pilih opsi A untuk nomor 8. Selanjutnya nomor 9. Sebuah gelombang merambat melalui tali sepanjang 2 meter dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang tersebut 10 Hz, maka panjang gelombangnya adalah A 2 meter, B 0,2 meter, C 10, D 20. Oke, kita ketahui bahwa kecepatan itu sama dengan lambda kali F ya, atau panjang gelombang kali frekuensi, sehingga panjang gelombang itu sama dengan kecepatan dibagi dengan frekuensi. Kecepatannya 20 meter per sekon, kemudian frekuensinya 10 Hz. Jadi tinggal kita bagi 20 dibagi 10 sama dengan 2. Kita pilih opsi A untuk nomor 9. Selanjutnya di nomor 10, keuntungan yang diperoleh dari penggunaan varietas hibrida dalam pertanian adalah: A. Meningkatkan keragaman genetik. B. Meningkatkan hasil panen dan resistensi terhadap penyakit. C. Mengurangi biaya produksi. D. Mengurangi ketergantungan terhadap pupuk. Oke, di sini ada kata varietas hibrida ya. Untuk varietas hibrida sendiri, ini biasanya menggabungkan sifat-sifat unggul. Jadi biasanya ada 2 atau lebih sifat yang digabungkan bersama di satu benih atau bibit ya, bibit tumbuhan atau bibit tanaman yang akan digunakan dalam pertanian. Nah, kita baca di sini opsi-opsinya. Yang ada 2 sifat unggul ada di opsi B ya, meningkatkan hasil panen dan resistensi terhadap penyakit. Resistensi itu artinya tahan ya, tahan terhadap penyakit. Jadi untuk nomor 10 ini kita pilih opsi B. Oke, sepertinya ini adalah nomor terakhir untuk kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di part selanjutnya. Sukses untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar, karena dengan terus belajar, otak kita akan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang lebih sulit. Sekali lagi terima kasih.